study tour kan, jadi ada laporan ini. Untuk sampah itu memang dikuatkan ya menurut aku ya di Jepang. Gitu deh. 次おもろいコメント見つけた. Kenapa orang Jepang mirip sama orang Korea dan Cina? Aduh, ini ya memang negara kita jauh ya, jadi kenapa orang Jepang mirip sama orang Korea dan Cina? Karena kita adalah sama-sama orang Higashi Asia. Higashi Asia って言ったらね, ya, kamu lupa loh, ini nih komen nih lupa nih. Harusnya Cina, Hong Kong, Hankook, Taiwan, Jepang yang mirip. Harusnya, karena ya memang deket-deket ya, negaranya memang deket-deket gitu. Ini nih sebenarnya ya kalau aku bilang orang Higashi Asia itu sebenarnya bahasa Indonesianya apa sih? Asia Timur? Sebenarnya orang Asia Timur kalau lihat orang Asia Tenggara juga mirip-mirip. Karena aku sudah lama di Indonesia ya, jadi aku baru-baru ngerti gitu ya, kayak oh orang Indonesia begini gitu. Tapi karena aku yang sudah tahu orang Indonesia, kalau orang Jepang yang nggak tahu apa-apa tentang Indonesia, orang Filipina, orang Malaysia, orang Thailand, orang ya mungkin pada bilang mirip juga. Dan menurut aku, kenapa orang Indonesia bilang orang Jepang, orang Korea, orang Cina itu mirip, itu mungkin karena tidak terlalu kenal sama mukanya. Kayak coba bayangin, kita kan orang Asia ya, walaupun dibedain Asia Timur, Asia Tenggara, kita orang Asia. Kalau lihat orang Western, mirip gak sih semuanya? Kayak kita tahu nggak, oh dia mukanya orang Itali banget sih gitu misalnya kita lihat orang Eropa semuanya, kita nggak tahu itu kayak gitu nggak sih. Ini sama hal, ini sama hal, mungkin karena jauh kita nggak tahu gitu ya. Kita bilang begini pun pasti orang Italinya sendiri pasti kayak beda lah, muka kita kan Itali banget gitu. Oh, メイクアップチュートリアルお願いしますって。マジで本当に？本当はね、過去に出してるんです。過去に出してるんだけど、もしよかったら見てね。でももう一回メイクでも結構変わったから、いつかまた出そうかなって思います。Kalau di video ini masih ada komen yang seperti mau makeup tutorial, aku akan bikin. Segi, apa sekeluarga makan sambal? Orang Jepang bukannya tidak suka pedas. Kalau keluarga aku memang suka pedas. Kenapa? Karena sudah lama tinggal di Indonesia gitu ya. Tapi kebanyakan orang Jepang memang tidak suka pedas. Kenapa? Karena di Jepang tidak ada cabai. Gampang ya, ini emang tidak ada cabai, makanya tidak suka pedas. Lebih ke bukan tidak suka pedas, tapi tidak bisa makan pedas karena tidak kenal. Ngerti gak? Jadi kayak ada teman aku juga orang Jawa, katanya di budayanya dia itu emang jarang makan makanan pedas. Terus dia bilang aku nggak bisa makan pedas, kayak gitu, sama kayak gitu. Jadi karena di Jepang tidak ada pedas, tidak ada cabai, tidak ada sesuatu yang pedas, makanya nggak bisa makan pedas. Kayaknya gitu. Emang tidak bisa panen cabai dari Jepang, soalnya ada musim dingin. Aku nggak ngerti ya kenapa Chinese food dan Korean food ada yang pedas ya. Kayak bener-bener Jepang doang yang nggak ada cabai. Padahal enak ya. Aku juga mau bilang, Nihonjin no minasan karai no oishii desu yo. Oishii desu yo. Oh, これ来てるよ。これ結構、これね、本当に多い。これめっちゃ多い。Kenapa wanita Jepang suka gaya rambut berponi? Nande? Nah ini satu lah, itu kenapa anak muda Jepang terkhususnya remaja rambutnya suka diwarnai. Kalau yang kenapa berponi, ini tuh memang sudah berbudaya dari dulu banget. Dari kapan ya? Aku nggak tahu juga. Dari tahun 80-an kayaknya orang Jepang sudah berponi gitu. Kenapa sih? Ini ada beberapa alasan ya sebenarnya. Pasti alasannya awal tren karena ada idol yang pakai poni gitu. Mungkin jadi orang shock. Apa itu lucu banget poni gitu. Kali ya. Terus ada juga alasan sebenarnya kalau pakai poni itu kan muka bagian apa ya bilangnya? Bisa dibilang 3/1
3/1, benar nggak sih? 33/1, 1/3, ya pokoknya bisa di hiding kan, bisa disembunyikan gitu. Jadi kelihatannya mukanya itu lebih kecil daripada semuanya dibuka. Jadi orang Jepang kan selalu pengen bermuka kecil ya, kayak pengen kecil gitu. Beauty standar di Jepang, muka kecil itu bagus. Jadi orang mau sembunyi muka biar kecil, kayak gini misalnya. Kan ada rambut kayak gini juga, tahu nggak sih? Rambut kayak gini, yang samping-samping itu, yang kayak gini. Nah ini juga kalau diikat semuanya kan ada kayak gini. Ini tuh sebenarnya menutupi face line gitu. Jadi kelihatannya itu lebih kecil gitu. Kalian mau lihat aku nggak pakai poni ya? Enggak,今さ髪の毛巻いてる、前髪巻いてるからさ、18スタイルなんかちょっと昔の人みたい。私結構でも動画外だとほぼ前髪なしで過ごしてます実はなんか前髪あった方がジャパンって感じかなと思って一応前髪作ってるけど、本当に普段はね本当にねこんな感じ、前髪ない。でも今前髪さ巻いてるからさ、もう私は前髪です、私は前にいます、あなたもう巻きましたよねって言ってるだからもうちょっと前髪作るね、ごめんねOK,次. Bagaimana cara kalian menghafal kanji sebanyak itu? Ini aduh, ini semangat banget yang bagi yang belajar bahasa Jepang, yang sekarang belajar kanji ya. Jujur gak tahu gimana ya, kanji itu emang susah ya, tapi menurut orang Jepang itu kan emang tulisan buat orang Jepang. Kayak kalian menganggap tulisan alfabet itu, kita orang Jepang menganggap hiragana, katakana, kanji itu tulisan, ya udah tulisan aja gitu. Jadi bukan yang kayak susah banget gitu, enggak juga. Tapi kita susahnya itu pas sekolah ya, setiap minggu pasti ada kanji testo. Aku pas SD kanji testo itu aku nggak pernah benar nilainya, aku selalu jelek banget tapi ya jujur sampai sekarang kanji-kanji yang di sekolah aku nggak pakai juga, jadi kayak ya udahlah ya aku mau kasih tips buat kalian yang sedang belajar, bukan tips sih, aku mau kasih advice atau apalah buat kamu yang lagi belajar kanji. Kanji itu orang Jepang baru belajar dari SD kelas 1, which is setelah bisa bahasa Jepang. Jadi kelas 1 SD kan kita udah bisa bahasa Jepang dong, kayak bisa bergaul dengan orang-orang kan, ya kan? Kalian juga orang Indonesia kelas 1 SD umur 6 atau 7 kan udah bisa dong bahasa Indonesia, ya kan? Nah, kita yang sudah bisa bahasa Jepang baru belajar kanji. Jadi kanji itu kan tulisannya itu memiliki arti kan, memiliki arti dan berbagai cara bacanya. Jadi kalian yang sedang belajar kanji tapi kalau belum bisa bahasa Jepang, itu nggak akan masuk gitu deh. Kayaknya itu terlalu susah buat kamu. Nanti aja menurut aku, ya kalau memang ada tes ya itu kayak mau nggak mau harus bisa. Cuman kalau memang karena pengen aja, karena suatu step belajar bahasa Jepang dan kamu sekarang belajar kanji, itu salah. Nanti aja, itu nanti aja. Setelah kamu sudah bisa ngomong bahasa Jepang atau bisa lah, daripada dulu udah bisa lah gitu, baru belajar kanji aja. Menurut aku gitu, karena di Jepang memang gitu orang Jepang. Orang Jepang kan juga baru-baru lahir bukan belajar kanji kan, harus belajar bahasa dulu kan, kayak okasan, mama, papa, gitu kan. Jadi masa belajar bahasa Jepang dari nol langsung mulai kanji itu enggak, nanti aja itu, nanti aja. Oke, 次。これ最後にしようかな。では最後の質問です。Selama saya di Jepang, kok gak pernah lihat orang Jepang kedinginan ya? おもろすぎるでしょこのコメントもしかして JK とかかな JK とかなのかなあってめっちゃ面白い確かに JK は寒さを感じてなさそうな格好してるよねみ
ミニスカートにもうほぼ足出てて生足で靴やばいよね。でもね、なんでだろう多分普通に冬がある国に住んでるから冬の寒さを毎年味わってるからってことだと思う。まあインドネシア人と比べたらだからまあこのくらいかみたいないやでも寒いよ、本当は寒いんだよ。でも多分この方が見ている日本人は多分寒いと感じるよりファッションを優先したいっていう人でも多い、確かに多い、そういう人も。全然寒くないってわけじゃないの。ただ可愛くなりたいしかっこよくなりたいわけだから寒い格好をしてるってかなんだろうな、寒くてもう全部閉じちゃうよりもおしゃれして寒いのを我慢した方がいいって思っちゃってる時もあるかも。そういう感じ？そういうことかな。でも多分普通に日本人の方が寒さには強いと思うよ。だって冬はあるもん。日本は夏はね1個しかないんで四季の中に夏は1個しかないからね。春、夏、秋、冬なんでね。Tapi loh aku ada pertanyaan juga. Jujur di Indonesia itu dalam ruangan itu dingin banget kalau ber-AC. dingin banget. 本当にこれインドネシアマジあるある。本当に寒いの。私高校生の時と今大学生、今もなんであんな寒いのクラス、もう超寒い。それでさパッてインドネシア人見たらめっちゃ寒そうにしてんのじゃあkalau gitu kenapa nggak dimatiin aja はい、では見てくれてありがとうございました。次はね、次回の動画は逆ね。次回の動画は日本人に聞いたインドネシア人への質問です。では次の動画楽しみにしててね。インスタグラムと TikTok とYouTube の方のチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんよかったらシェアお願い。みんな面白いと思ったらあとグッドボタンよろしくお願いします近すぎたらごめんね。じゃあまたな。